Welcome back to Beatsco. Even a bit will make you KO. Hai adik-adik, udah lama kita nggak bacain cerita 25 Nabi dan Rasul. Nah, sekarang apa agak mau melanjutin Nabi ke-6, yaitu Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, pasti kalian udah pernah dengar cerita Nabi Ibrahim yang dibakar lalu masih hidup. Banyak banget pasti ilmu yang bisa kita petik dari kejadian atau kisah Nabi Ibrahim. Nah, sekarang apa Aga mau menceritakan versi Nabi Ibrahim dalam cerita 25 Nabi dan Rasulnya versi apa Agam, oke? Kita mulai dari sekarang ya, dengan logat Aceh tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam bab 6, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Raja Namrud. Nah, kisah perdebatan Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 258. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan orang berdebat tentang Tuhannya, yaitu Allah? Karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, kekuasaan." Ketika Nabi Ibrahim mengatakan, "Ialah yang menghidupkan dan mematikan." Orang itu berkata, "Saya dapat menghidupkan dan mematikan." Nabi Ibrahim berkata, "Sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur dan terbenam di sebelah barat." Lalu terdiamlah orang kafir itu dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, jadi jangan zalim ya adik-adik ya. Nanti Allah nggak beri petunjuk. Sesudah Nabi Ibrahim dibakar, maka semakin bersemangat untuk melakukan berdakwah. Sementara itu penguasa wilayah Babilonia, yaitu Raja Namrud. Nah, ini Raja Namrud ini dulu dia menguasai hampir seluruh dunia ya. Sangat risau, ia khawatir dengan pengaruh Nabi Ibrahim yang semakin besar. Pada suatu ketika Raja Namrud mengundang Nabi Ibrahim ke istananya. Setelah sampai di istana Raja Namrud berkata, "Wahai Nabi Ibrahim, siapakah Tuhanmu?" Setelah sampai di istana Raja Namrud berkata, "Wahai Nabi Ibrahim, siapakah Tuhanmu?" Nabi Ibrahim menjawab pertanyaan Raja Namrud, "Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala yang mampu menghidupkan dan mematikan semua makhluknya." Tidak ingin dikalahkan, maka Raja Namrud berkata, "Aku juga mampu melakukannya seperti yang dikatakan Nabi Ibrahim. Jika ada orang yang menjalani hukuman mati, aku ampuni, dia akan tetap hidup. Dan bila aku menetapkan hukuman mati kepadanya, orang itu akan mati. Kalau begitu, apa bedanya antara diriku dengan Tuhanmu?" Kata Raja Namrud nih. Nabi Ibrahim menjawab, "Tuhanku telah menciptakan matahari yang terbit dari sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Jika engkau benar-benar berkuasa, cobalah untuk menerbitkannya matahari dari sebelah barat." Nah, ditantang jadi, "Bisa nggak kalau memang kamu Tuhan, terbitkan matahari dari sebelah barat, jangan dari timur lagi?" Pasti nggak bisa dia itu, karena cuma Allah yang bisa. Mendengar permintaan Nabi Ibrahim, Raja Namrud hanya terdiam. Ia tidak dapat melawan lagi pendapat Nabi Ibrahim. Yang terjadi setelah pertanyaan diberikan kepada Raja Namrud adalah kebencian kepada Nabi Ibrahim yang menjadi musuh. Raja Namrud tidak mampu mematahkan perkataan Nabi Ibrahim karena perkataan Nabi Ibrahim mengandung kebenaran Allah adalah Tuhan yang Maha Perkasa. Raja Namrud dikalahkan oleh nyamuk. Lucu nih, dia so hebat tapi matinya gara-gara nyamuk ya. Raja Namrud sangat marah karena Nabi Ibrahim dapat mematahkan pendapat-pendapatnya. Dia menganggap Nabi Ibrahim sebagai musuh yang harus dihancurkan. Dan dia berkata dengan sangat kasar kepada Nabi Ibrahim, "Hai Nabi Ibrahim, aku mau menantang Tuhanmu. Buktikan kalau dia bisa mengalahkanku." Nabi Ibrahim sangat terkejut mendengar tantangan dari Raja Namrud. Maka beliau takut bila mana azab Allah akan segera datang di wilayah Babilonianya nanti. Setelah beberapa hari kemudian, Raja Namrud mengumpulkan bala tentaranya.
dengan seruan kepada Nabi Ibrahim, yaitu suruh Tuhanmu dan tentaranya melawan aku dan pasukanku. Tantang Raja Namrud dengan bahasa yang tegar dan sombong. Pada saat itu tiba-tiba di langit tampak awan hitam yang datang mendekat. Setelah makin dekat mereka baru menyadari bahwa itu bukanlah awan hitam, melainkan kawanan nyamuk yang datang menyerbu. Wow, banyak nyamuk dari awan atas ya, seperti awan hitam. Dan pasukannya datang menyerbu ribuan nyamuk, langsung menyerang Raja Namrud dan pasukannya. Mereka sangat panik menerima serangan dari makhluk-makhluk yang kecil itu. Tubuh mereka menjadi lemah dan tidak lagi bertenaga untuk melawan binatang yang kecil itu. Raja Namrud yang berada di tengah-tengah pasukan menjadi panik juga. Serangan dari makhluk nyamuk itu yang sangat dahsyat sehingga dia tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa terhadap serangan makhluk nyamuk itu. Sehingga Raja Namrud dan pasukannya lari tunggang langgang dari serangan makhluk nyamuk. Takut dia sama nyamuk ya. Payah dia. Itu pun ada nyamuk. Itu pun ada nyamuk besar yang berhasil untuk mengejar, dan nyamuk besar itu masuk ke dalam hidung Raja Namrud lalu menggigitnya. Dan dia berteriak dengan suara yang cukup keras, "Wadaw, sakit, ada nyamuk di kepalaku." Dan dia berteriak dengan suara yang cukup keras dan kesakitan atas gigitan nyamuk. Kepalanya terasa mau pecah dan tubuhnya merasa kesakitan yang luar biasa. Akhirnya Raja Namrud yang bisa melawan Tuhan itu menggelepar dan mati. Semua pasukan tentaranya tidak mampu bertahan. Mereka tewas dan yang sangat mengenaskan. Nabi Ibrahim dan pengikutnya telah bersyukur karena dihindarkan oleh Allah dari serangan makhluk nyamuk-nyamuk itu. Jadi waktu diserang sama nyamuk itu, pasukan Nabi Ibrahim nggak diserang, hanya pasukan Raja Namrud saja karena dia sombong. Itu azab dari Allah. Jadi kalau ada nyamuk, ingat cerita Nabi Ibrahim sama Raja Namrud ya. Itu azab dari Allah. Satu pasukan penuh terbang di awan besar untuk menyerang. Masa kalah pasukan pakai tombak, pakai pedang, pakai tameng, kalah sama nyamuk. Apa itu Raja Namrud, nggak keren ya. Ya sudah, nanti kita lanjut lagi Nabi ke-7 di episode berikutnya. Sekarang Agam udahan dulu ya. Besok kita ketemu lagi di episode ke-7. Ini episode ke-6 Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik. Assalamualaikum.